Harga jual produk kerajinan pasar global. Yang pertama adalah harga jual produk. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang kita bebankan kepada konsumen, termasuk biaya produksi dan biaya-biaya lain di luar biaya produksi. Biaya produksi itu sendiri adalah biaya yang kita keluarkan untuk melakukan suatu proses produksi. Unsur-unsur biaya produksi itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya overhead itu sendiri terbagi menjadi dua, ada biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Yang termasuk ke dalam biaya overhead itu adalah biaya bahan bakar minyak, biaya bahan baku, dan biaya-biaya lain yang kita keluarkan untuk melakukan suatu proses produksi. Nah, jumlah harga yang kita keluarkan untuk melakukan proses produksi ini kita masukkan ke dalam harga pokok produksi. Untuk menghitung harga pokok produksi, kita bisa menghitungnya melalui dua pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Nah, full costing itu memperhitungkan semua biaya produksi, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, untuk variable costing itu memisahkan biaya produksi yang berlaku, variabel, dan biaya lain. 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach dengan cara mencari harga yang mampu dibayar oleh konsumen dan yang diterima produsen. Yang kedua ada pendekatan biaya atau cost orient approach, menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Yang ketiga ada pendekatan pasar atau market approach, menentukan harga dengan cara menghitung variabel yang mempengaruhi pasar dan harga. D. Media promosi produk kerajinan untuk pasar global. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk price, place, and promotion, atau dikenal pula dengan 4P. Kesuksesan suatu produk di pasaran tidak hanya dapat ditentukan oleh kualitas produk, tapi juga dengan penjualan dan cara promosi kegiatan tersebut. Perhatian atau attention dari calon pembeli disebabkan oleh promosi yang menarik, didengar, dan dilihat, serta unggul daripada promosi produk pesaing. Lalu yang kedua ada ketertarikan atau interest dari calon pembeli. Ketiga adalah keinginan atau desire calon pembeli untuk memiliki produk. Dan keempat adalah tindakan atau action membeli. 4 bentuk respon ini dikenal dengan AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action. Lalu yang bagian E, yaitu penjualan produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. Produk kerajinan untuk pasar global dapat memiliki sasaran wisatawan yang datang ataupun pasar yang lebih luas. Penjualan kepada wisatawan dapat dilakukan secara langsung dari produsen kepada wisatawan ataupun dengan sistem konsinyasi dengan menitipkan produk kerajinan kepada toko souvenir. Penjualan kepada pasar yang lebih luas dapat menjangkau tidak hanya konsumen yang datang, melainkan juga konsumen yang datang di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Pemasaran dan penjualan dengan jangkauan luas dapat menggunakan media online, yaitu dengan internet. Pemanfaatan teknologi internet memungkinkan produsen melakukan pemasaran dan penjualan langsung. Produsen memasang gambar dan informasi mengenai produk kerajinannya melalui media sosial atau website. Gambar dan informasi harus menarik dan dapat dipahami oleh para calon pembeli. Pembeli yang tertarik akan berusaha untuk menghubungi produsen. Produsen dan konsumen selanjutnya akan berkomunikasi secara online, baik melalui email, SMS, WhatsApp, atau telepon untuk membuat kesepakatan pembelian dan cara pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui bank, sedangkan pengiriman dilakukan melalui jasa pengiriman barang. F. Evaluasi diri pembelajaran wirausaha kerajinan untuk pasar global. Evaluasi diri pada semester akhir ini bertujuan agar masing-masing individu dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja diri dan kelompoknya dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran. Adanya evaluasi diri akan membuat masing-masing individu menyadari proses yang telah dijalani dan mengambil pengalaman berharga untuk pengembangan diri di masa depan.